Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas tema yang penting ya, sebagai orang-orang Tionghoa ya. Temanya apa? Apakah leluhur kita yang sudah meninggal dapat menuntun kita pada keselamatan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah leluhur kita yang sudah meninggal apa dapat memberikan kita rezeki? Nah, tentu sebagai orang Kristen bahwa hanya satu panduan dalam kehidupan ini, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan, ya dan amin ya. Jadi semuanya itu ada di Alkitab ya, karena Alkitab memberikan suatu kebenaran-kebenaran yang luar biasa, karena dari surga memberitakan satu kejelasan ya. Maka kembali, apakah roh leluhur kita ketika mereka meninggal dapat memberikan kita rezeki? Yang kedua, apakah mereka dapat memberikan kita keselamatan? Kita lihat sebagai orang percaya, lihat di Alkitab. Di dalam Lukas pasal yang ke-16, di ayat 19 sampai 31, mari kita akan melihat ayat ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu ada yang sudah mengerti ayat ini, yang sudah membaca kronologi ini. Tetapi yang belum mengerti atau belum pernah baca ini, saya akan menjelaskan secara singkat bahwa ada dua tokoh pada saat itu, orang kaya dan miskin. Nah, orang kaya ini selama hidupnya tidak melakukan kehendaknya Tuhan. Perhatikan, ketika orang percaya mati, ketika dia percaya Yesus, mereka diselamatkan, masuk ke dalam Firdaus. Dan orang yang tidak percaya, yang tidak menolak Yesus Kristus, mereka menolak Yesus Kristus ketika meninggal, mereka berada di Hades. Jadi ada dua alam roh yang berbeda. Ya, yang percaya pada Tuhan Yesus akan masuk ke Firdaus, ya. Yang tidak percaya akan masuk ke dalam Hades, tempat penampungan roh-roh yang sangat tidak nyaman. Ya, dijelaskan ya. Jadi ya, apakah mereka yang sudah meninggal dapat memberikan kita rezeki dan keselamatan? Nah, perhatikan ya, ketika kita baca di ayat 19 sampai 31 ya, orang kaya ini ketika dia meninggal ya, berada di tempat penampungan roh yang tidak nyaman. Ya, maka dikatakan di ayat yang ke-28 sampai ke-30 ya, orang kaya ini nego ya. Dia minta tolong dong saudara-saudara saya yang masih hidup, ditolong ya. Beritahu mereka supaya mereka melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat ya, ayat 28 dikatakan gini. Sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, ternyata orang yang mati ini ya, dia masuk ke dalam roh yang tempatnya mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka dia minta tolong ya, mereka yang masih hidup, saudara-saudaraku, tolong kasih tahu dia supaya ketika dia mati enggak bersama dengan saya di tempat penampungan roh yang menderita ini. Ya, jadi ya, roh yang sudah mati pun ya, dia minta tolong ya, kirim seseorang yang masih hidup. Tetapi apa? Dikatakan di ayat 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Ya, maksudnya apa? Ketika roh mereka, para leluhur mereka sudah meninggal, bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. Ya, perhatikan, ketika para leluhur mereka sudah meninggal, ya, orang kaya meninggal ini tidak dapat menyelamatkan saudara-saudaranya yang masih hidup. Kenapa? Karena mereka yang masih hidup punya penuntun kitab suci, yaitu apa? Kalau sekarang ini adalah Alkitab atau firman Tuhan. Ya, jadi mereka yang sudah meninggal tidak dapat memberikan kita penuntun. Ya, kenapa? Mereka tidak memiliki hak. Ya, jadi mereka yang masih hidup ya harus mengerti kebenaran sebagai petunjuk kehidupan, yaitu Alkitab. Maka roh leluhur kita ya yang sudah meninggal, mereka tidak dapat memberikan kita keselamatan. Ya, ada lagi di ayat 30 dikatakan gini ya, orang kaya ini yang sudah meninggal, dia berada di penampungan roh yang menderita. Dia minta tolong lagi, ayat 30 dikatakan, jawab orang itu, tidak ya, Bapak Abraham, tetapi jika seseorang datang di antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31. Maka kata Abraham kepada, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi,
mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit di antara orang mati. Ya, jadi ketika kita meninggal, kita tidak bisa berseru lagi yang minta tolong saudara-saudara saya yang masih hidup. Ya, kita tidak bisa lagi menyelamatkan mereka yang masih hidup ketika kita sudah meninggal. Ya, apalagi ya ketika orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus meninggal berada di Hades, dia merasa menderita, dia minta tolong supaya saudara saya itu mengerti, ya supaya dia percaya pada Yesus, dia diselamatkan. Sudah tidak ada waktunya lagi. Ya, jadi ya roh leluhur kita tidak akan bisa memberikan kita petunjuk kehidupan. Ya, siapa yang bisa dapat memberikan petunjuk kehidupan ketika kita masih hidup? Yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan yang memberikan petunjuk kehidupan. Ketika kita percaya pada Yesus dan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk ke Firdaus. Ya. Yang kedua, ketika roh leluhur kita meninggal, mereka tidak bisa memberikan kita rezeki. Kenapa? Mereka justru ya, kalau mereka di Firdaus percaya Yesus, puji Tuhan mereka diselamatkan, berada di roh penampungan yang nyaman. Tetapi ketika mereka menolak Yesus, mereka berada di penampungan roh yang tidak nyaman. Ya, keadaan mereka aja juga tidak nyaman, apalagi bisa memberikan kita rezeki? Tentu tidak. Maka perhatikan baik-baik bahwa roh leluhur kita tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya siapa? Yesus Kristus yang berada di dalam Alkitab, yang dalam firman Tuhan. Maka pedoman kita sebagai orang-orang percaya, petunjuk jalan kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan roh leluhur, tetapi apa? Firman Tuhan, yaitu Alkitab yang menjadi petunjuk kehidupan kita. Maka berkat pun tidak dapat diberikan pada kita tidak bisa menerima berkat dari orang-orang yang sudah meninggal atau para leluhur kita. Ya, pada hari ini ya, ingat bahwa roh leluhur kita tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Alkitab yang menjadi penuntun kehidupan. Yang kedua, roh leluhur kita tidak bisa memberikan kita rezeki. Karena apa? Sang penciptalah yang memberikan kita rezeki. Tuhan kitalah yang memberikan kita rezeki. Tuhanlah yang membuka pintu-pintu berkat untuk kita. Maka perhatikan, orang Kristen tidak lagi minta, berharap dan berdoa pada roh leluhur untuk membuat mereka menuntut pada keselamatan. Karena apa? Tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Mereka sudah beda alam. Mereka tidak bisa lagi berseru. Karena sekarang yang masih hidup punya alamnya sendiri. Dan kitab para nabi dan kitab Alkitab lah yang menjadi kebenaran bagi kita semua. Ya, biar firman ini, biarlah renungan ini menjadi pengingat kita bahwa kita tidak dituntun oleh roh leluhur, tetapi kita dituntun oleh firman Tuhan ketika kita masih hidup. Kita akan berjumpa dengan roh leluhur kita ketika mereka percaya pada Yesus. Ketika mereka percaya pada Yesus di dalam imannya, mengakui dialah juru selamat, maka kita pun juga akan bersama-sama dengan roh leluhur kita di Firdaus. Tetapi ya, mereka yang menolak Yesus Kristus, mereka akan di Hades. Perhatikan, kita tetap menghargai orang tua kita, kita tetap menghormati orang tua kita. Ketika kita dikubur, kita hanya beres-bereskan kuburnya saja, kita bersih-bersihkan, tidak boleh minta ini, minta itu, karena alamnya sudah beda. Ya, perhatikan, roh leluhur kita tidak dapat menyelamatkan kita, roh leluhur kita tidak bisa memberikan kita rezeki. Karena siapa? Yesus Tuhan kita yang memberkati kita. Hanya firman Tuhan Alkitab, orang yang masih hidup dituntun oleh kebenaran firman. Terima kasih. Kiranya penjelasan ini khusus orang-orang Tionghoa Kristen. Kenapa kita tidak menyembah roh leluhur kita, kita tidak meminta-minta petunjuk bagi roh kita? Karena mereka sudah di alam yang berbeda. Yang masih hidup orang Kristen sekarang hanya dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akan masuk dalam edisi yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin.